Selebritis ID. Selebritis ID. Ya, pertama begini, di dalam satu perkawinan itu sangat dimungkinkan didahului atau dibarengi dengan adanya perjanjian kawin antara keduanya. Isinya apa perjanjian kawin itu? Sesuai dengan apa yang mau disepakati, ya kan? Apakah berisi mengenai apa? Apakah berisi mengenai komitmen tertentu dalam kehidupan atau aktivitas sehari-hari, kepemilikan barang tertentu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh kedua belah pihak ini. Sangat dimungkinkan. Nah, yang kedua yang harus dipahami adalah bahwa ketika suami istri membuat dan menandatangani surat perjanjian kawin, namanya aja surat perjanjian, itu diatur dalam BW, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kita, yang mengatakan secara tegas bahwa dua orang yang cakap hukum yang kemudian membuat dan menandatangani sebuah perjanjian, maka perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi keduanya. Yang keduanya harus taat kepada undang-undang yang dibuatnya itu, ya, tidak boleh kemudian mengingkarinya, ya. Nah, bagaimana konsekuensinya kalau sampai salah satu di antaranya melanggar, ya kan? Tentu ini berakibat cukup fatal juga, ya, karena salah satu pihak bisa mempersoalkan itu, ya kan? Perjanjian itu secara universal, ya, walaupun dibuat oleh suami istri, tetapi aturan-aturannya, konsekuensinya itu mengikuti secara umum, gitu. Jadi siapapun yang melanggar, ya, tentu harus mempertanggungjawabkan pelanggaran itu. Siapa yang dirugikan untuk pelanggaran itu berhak mempersoalkan, menuntut misalnya begitu. Nah, ini yang harus dipahami dulu oleh publik bahwa tadi itu perjanjian kawin yang dimungkinkan, yang perjanjian itu taat oleh keluarga harus. Berarti pada saat dibuat perjanjian itu ada sanksi tertulis juga mungkin ya, Pak? Pasti. Yang melanggar gitu. Itu sebenarnya adalah prinsip-prinsip yang berlaku secara umum bahwa ketika sebuah perjanjian dibuat oleh kedua belah pihak mengenai hal-hal tertentu, tentu ada sanksi yang diatur juga di situ. Bagaimana kalau seandainya salah satu pihak melanggar dan seterusnya, gitu. Jadi disepakati keduanya ya Bang, pada saat perjanjian pernikahan itu dibuat gitu, apa-apa aja kayak termasuk harus saling terbuka dari PIN ATM sampai nomor handphone juga gitu. Sebuah perjanjian itu pasti disepakati oleh kedua belah pihak. Tidak mungkin ditandatangani kalau bukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, ya. Apa saja isinya, ya, tergantung apa yang akan disepakati oleh mereka. Apakah bicara mengenai nanti HP Anda harus terbuka loh, kita harus saling tidak boleh menutup PIN HP, ATM terbuka, atau rekening terbuka. Mungkin saja itu, ya, kalau memang disepakati dimasukkan, ya kan? Nah, biasanya dalam kehidupan rumah tangga ini yang suka jadi berantem tuh mengenai HP, ya. Saling tutupi kan biasanya ada privacy katanya begitu, ya kan? Ini biasanya jadi pemicu juga. Saya nggak ngerti dalam kasusnya Lesti Bilar ini apakah juga ada kaitannya dengan masalah HP, saya nggak ngerti. Tapi biasanya itu jadi pemicu. Kayaknya sebaiknya memang di dalam kehidupan rumah tangga itu prinsip keterbukaan, saling menghargai, menghormati, ya. Kita termasuk menghormati privasi satu sama lain. Terkecuali memang persoalan penggunaan sarana komunikasi itu diperjanjikan sebelumnya bahwa tidak boleh saling menutupi menyimpan sesuatu di HP. Ini kan lagi-lagi kembali kepada kesepakatan, ya toh. Nah, tetapi walaupun nggak ada kesepakatan di dalam kehidupan rumah tangga itu, untuk memudahkan terjadinya mestinya juga menghargai privasi masing-masing. Kembali ke perjanjian pernikahan, hal itu bisa nanti dibawa menjadi bukti nggak sih Bang pada saat di persidangan? Oh, tentu itu salah satu bukti yang bisa digunakan dalam proses hukum kalau memang terjadi proses hukum, ya. Karena tentu kan kedua-duanya punya argumentasi, punya alasan kenapa saya begini kan begitu, ya. Untuk bisa menjawab itu tentunya karena harus melihat kan, oh dulu kan kita perjanjikan di situ, mana buktinya, kan itu. Disitulah nanti dalam proses pembuktian akan
dijadikan alat bukti di situ. Perlu saksi nggak Bang pada saat kedua pasangan ini membuat perjanjian tersebut? Sebuah perjanjian itu selayaknya memang ada saksi, ya, karena itu adalah peristiwa hukum, ya. Perbuatan hukum dan peristiwa hukum itu harus ada saksinya, ya, karena kan juga kita ini berpikir kemungkinan yang terjadi kemudian hari. Kita nggak ngerti perjanjiannya akan jadi masalah apa enggak, ya kan? Ketika terjadi masalah, tentu harus ada siapa yang bisa menceritakan ini, ya. Saksi kan bisa secara objektif menceritakan apa sesungguhnya yang terjadi, apa sesungguhnya yang disepakati pada saat itu. Kalau subjek yang tanda tangan ini kan sangat subjektif nanti. Oh dulu saya nggak begitu dan seterusnya. Tapi saksi kan lain. Pasti dia akan bercerita secara objektif, secara fair kan gitu. Berarti saya tegaskan perjanjian pranikah itu sangat penting ya Bang? Lebih-lebih di era sekarang Pak ya. Sebenarnya perjanjian pranikah itu sudah ada sejak zaman dulu. Saya banyak klien saya menangani perkara itu, saya menemukan dokumen-dokumen mengenai perjanjian pranikah, terutama menyangkut harta, ya. Dan memang cukup menjadi sesuatu yang cukup pertimbangkan pada era sekarang ini, ya. Apalagi kehidupannya sudah seperti ini, Mbak, yang luar biasa, ya. Tentu lebih baik segala sesuatunya diperjanjikan di awal. Bang, itu kan pemicunya diduga karena sang suami ketahuan berselingkuh. Itu apakah akan memberatkan juga untuk si suaminya? Atau seperti apa Bang? Atau hanya murni yang dijerat KDRT-nya atau perselingkuhannya juga Bang? Ya, apapun alasannya, apapun yang menjadi pemicu, ya, tentu KDRT itu nggak diperbolehkan secara hukum, ya. Nah, kalau alasannya atau ada fakta-fakta yang lain yang negatif, ya, yang itu mungkin menjadi pemicu perilaku dia, ya, tentu itu akan menjadi pertimbangan untuk memberatkan dia, gitu, ya. Ini pasti akan menjadi perhatian hakim nantinya, gitu. Ya, dia melakukan satu tindak pidana, ya, karena alasan sebuah kesalahan yang dilakukan yang merugikan istrinya, gitu. Ini pasti akan menjadi pertimbangan. Ya. Bang, ini kan terkena pasal KDRT Bang, dari rumah tangga ya Bang ya. Ya. Nah, tuntutannya kan 5 tahun. Apakah si terlapor ini bisa langsung ditahan pada saat pemeriksaan besok atau seperti apa Bang prosedurnya? Prinsipnya begini, kita menggunakan azas dulu bahwa tindak pidana apapun dengan ancaman hukuman itu 5 tahun itu bisa ditahan. Ya, maaf secara penyidik punya kewenangan untuk menahan. Ya, punya kewenangan untuk menahan. Ya, langsung pada pemeriksaan karena kewenangan menahan itu tidak dijelaskan, tidak ditentukan kapan itu bisa dilakukan atau dapat dilakukan oleh penyidik, ya kan? Bisa saja. Bahkan sebenarnya ketika terjadi peristiwa pidana, ya, ada laporan dengan bukti yang cukup, ya, alat bukti yang cukup, termasuk saksi dan seterusnya, termasuk barang bukti, ya, polisi, ya, yang menerima laporan itu bisa melakukan langkah-langkah seperti itu, penangkapan misalnya. Karena dengan pertimbangan tertentu, ya, dikhawatirkan si pelaku ini melarikan diri, dikhawatirkan yang membahayakan sekitarnya, bisa saja, ya. Makanya kalau seandainya di dalam kasus ini, ya, di dalam pemeriksaan pertama itu lapor, ya, ini memang penyidik beranggapan bahwa ini bisa dilakukan penahanan, sangat memungkinkan itu, karena polisi atau penyidik punya kewenangan itu, ya. Tentunya kalau umpamanya besok dilakukan pemeriksaan terhadap terlapor, sebelumnya pasti polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi dulu dong, sudah pasti itu. Polisi sudah mendapatkan alat bukti bisa saksi, bisa barang dan seterusnya. Kalau misalkan melanggar Bang, nggak datang gitu, tidak hadir pada saat Mangkir. Seseorang yang dipanggil secara patut oleh polisi, oleh penyidik, ya, memang dimungkinkan saja tidak hadir, tetapi harus diingat, ya, polisi bisa serta-merta menerbitkan panggilan kedua 3 kali, ya kan? Nah, di panggilan kedua itu biasanya polisi sudah menerbitkan sekaligus surat membawa, perintah membawa. Nah, ini harus dipahami juga oleh terpanggil ini, ya. Kalau itu terjadi, ya, sangat dimungkinkan, ya, polisi akan mengambil tindakan lebih tegas. Penyidik akan mengambil tindakan lebih tegas, ya, penangkapan
penangkapan, membawa paksa, tahan, biasanya begitu. Tapi kan ini kasusnya lumayan berat bang ya, sampai mengakibatkan korban masuk rumah sakit, ibaratnya fatal lah gitu bang. Itu bisa langsung di pemanggilan 1 ke 2 makin bisa langsung diambil, jemput paksa. Mekanismenya memang seperti itu. Ya, ketika seorang penyidik memanggil pertama tidak hadir, ya, dengan alasan apa kan pasti penyidik akan mempertimbangkannya. Alasan nggak hadir ini patut apa enggak, layak apa enggak, kan begitu, mengada-ada apa enggak, kan begitu. Apalagi kasus yang sudah menjadi perhatian publik semacam ini, apalagi korban sampai sebegitu parahnya. Tentu polisi, penyidik akan mempertimbangkan segala sesuatu yang baik menurut hukum, adil menurut masyarakat, terutama adil menurut bagi korban. Gitu. Ya, sangat dimungkinkan itu besok dipanggil nggak datang, mungkin seketika penyidik menerbitkan panggilan kedua. Ya, panggilan kedua mungkin disertai dengan surat perintah membawa. Ya kan, bisa seperti itu. Karena memang hukum acara dimungkinkan. Di dalam undang-undang kekerasan rumah tangga itu ancamannya 5 tahun, dan kalau kasusnya memang secara faktual semacam itu, saya kok yakin bahwa punishment-nya akan berat. Ya, bisa saja kena pidana maksimal ya. Gitu. Karena tentu saja kan ada banyak hal yang dipertimbangkan. Kita sama-sama tahu bahwa penghukuman itu bukan untuk balas dendam, ya, tapi untuk pembelajaran, untuk penjeraan, tetapi sekaligus mengedukasi kepada masyarakat agar ini tidak terulang, kan begitu, ya, pasti akan dipertimbangkan. Pak, kalau melihat kasusnya kan kayaknya berat Pak, terus sadis juga nih Pak. Apakah ada kemungkinan untuk mereka mungkin tetap bertahan atau harus bercerai kalau melihat dari kasus seperti ini Pak? Nah, kalaupun harus bertahan, balik lagi, apakah harus ada perjanjian tertulis yang ditandatangani mungkin di depan apa itu notaris atau seperti apa Pak? Apabila mengingkari lagi, ini kan melihat kasusnya kan sangat kejam gitu, sadis, seperti apa? Ya, kalau kita susah ya menebak mereka akan kembali lagi bangga, tetapi yang menarik adalah apakah kalau mungkin akan kembali atau rujuk atau nggak jadi cerai ya, karena mungkin pertimbangan tentu harus ada perjanjian. Saya kira yang harus diperhatikan di sini bukan masalah perjanjiannya, ya kan? Pasti si korban ini kan sudah semakin tahu karakter si pelaku. Apakah ketika kita bicara watak, kita bicara karakter itu akan bisa di backup, dilindungi dengan perjanjian? Nah, kemudian satu hal lagi, kalau saya boleh berpendapat dan bersaran, seyogyanya pelaku ini dicek kesehatannya. Ya, jangan-jangan gitu. Ya, jangan-jangan dia melakukan kekerasan itu dipengaruhi oleh apa kan gitu. Kita nggak ngerti. Makanya perlu tes psikisnya, dites urinnya barangkali, tes yang lebih lengkap lah ya, untuk dijadikan bahan lebih lengkap bagi penyidik memastikan kenapa kok sampai dia tega melakukan semacam ini. Ya, ini presiden buruk luar biasa. Ya, mudah-mudahan lah ini para public figure, teman-teman artis tidak lagi ada yang mengalami semacam ini. Ya, ini hal yang sangat jelek menurut saya. Ya. Berarti perjanjian pernikahan tadi bisa dibawa ke ranah hukum ya Pak, karena melanggar? Bisa. Sekali lagi karena perjanjian undang-undang salah satu pihak dirugikan, bisa mempersoalkannya, bisa menggugat. Oke, Pak, apabila artinya ingin bercerai kan mereka masih banyak serikat kontrak yang harus berpasangan, kontrak-kontrak itu menjadi penghalang mereka untuk bercerai karena mungkin banyak kontrak-kontrak yang sudah ditandatangani dan dengan nominal yang cukup besar. Itu seperti apa Pak mungkin Pak? Saya kok yakin begini ya, di dalam kontrak itu pasti ada klausula yang menyebutkan perihal kemungkinan si yang terikat kontrak ini melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang kemudian berpengaruh terhadap isi kontrak itu. Ya, ini ada satu, misalnya begini, Anda diikat oleh perusahaan film tertentu, iklan tertentu, ya, pasti untuk mengantisipasi segala kemungkinan ada klausula manakala Anda melakukan suatu perbuatan yang mencoreng, ya,
menyebabkan nama baik perusahaan dan atau bla 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 tidak baik, tidak nyaman gitu ya, ini ada konsekuensi, ada resikonya. Misalnya apa, kontrak bisa diputuskan secara pihak, secara sepihak. Mungkin ada klausula semacam itu. Nah, kalau ada semacam itu, tentu ini tidak akan mempengaruhi perjalanan kontrak itu. Ya, gini loh, ya, saya yakin itu kedua belah pihak mungkin terikat dalam satu kontrak, mungkin pembuatan film atau sinetron atau iklan atau macam-macam. Tapi dalam kontrak itu biasanya ada klausula yang mengatur kemungkinan ada perbuatan-perbuatan tercela tidak baik yang merugikan dari perusahaan itu atau merugikan iklan atau film yang akan ditayangkan itu, ya, yang bersangkutan bisa memutuskan secara sepihak. Yes, Pak. Apabila yang bersangkutan sudah menerima ibaratnya bayarannya dulu, seperti apa? Dibalikin atau seperti apa? Lah kalau bayaran itu atas pekerjaan yang sudah dilakukan ya nggak bisa dibalikin dong ya. Ganti rugi gitu Pak, bisa membayarkan Kalau yang belum rugi dilakukan tapi karena kontrak mungkin Iya. bayar, sudah dibayar. Nah sekali Untuk mengikat. lagi kembali kepada isi perjanjian, isi klausula ya. Kalau sifatnya DP misalnya, down payment ya, untuk satu kontrak kerjanya yang akan dilakukan di bulan Oktober atau November yang akan datang misalnya, ada peristiwa semacam ini. Nah klausula yang ada perjanjian ini kayak apa? Apakah ada manakala pihak kedua melakukan perbuatan tercela, melanggar hukum ya, sehingga terpaksa diputuskan kontraknya harus mengembalikan DP-nya ya. Apakah ada klausula semacam itu ya, tentu harus lihat kontraknya kayak apa isinya. Turn it up. Let's go.